Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar YouTube kita ya. Hari ini kita akan bahas Megaland dari user HC4BH ya itulah. Minta dibahas untuk Megaland. Katanya gamenya rilis. Megaland. Nah, ini Megaland atau Meta Galaxy Land diperdagangkan di kisaran harga 0,000000505. Cukup banyak nolnya ya, micin. Kalau kita perhatikan untuk token ini itu punya supply maksimum yaitu sebanyak 1,3 T. 1,3 triliun. Sementara supply beredarnya tidak terdeteksi di CMC. Artinya belum terdaftarkan atau belum ya diaudit ya oleh CMC sendiri selaku coin tracker. Kemudian kalau kita lihat dari pasarnya, dia bisa diperdagangkan di PancakeSwap, Maxi, sama Bitrue. Jadi likuidasinya cenderung akan sangat kecil. Marketnya berpeluang sangat volatile. Kalau kita lihat dari informasinya, Meta Galaxy Land ini merupakan proyek yang dibuat itu untuk decentralized exchange yang berbasiskan dengan decentralized exchange, Meta GameFi, NFT, di mana di dalamnya juga termasuk game play to earn yang berbasiskan dengan metaverse. Itu ya, mereka di launching di kisaran 2021 November kemarin dan bergerak di Binance Smart Chain atau sekarang disebutnya BNB Smart Chain. Megaland ini adalah token yang akan dipakai di Meta Galaxy Universe atau di platform gamingnya yang berbasiskan metaverse itu. Kita bisa melakukan transaksi di sana gratis. Oh, oke. Meta Galaxy Land itu juga menawarkan swap token di Meta Galaxy Swap, Galactic Swap, dan teman-teman bisa mendapatkan reward di sana kalau melakukan pool staking dan juga NFT pool staking di sana. Itu bisa dapat reward koinnya. Ini flexible lock yang mereka tawarkan. Ada 5%, ada 8% untuk setiap 6 bulan bakalan di lock. Atau yang 12 bulan itu sampai 15% rewardnya. Jadi itu ya yang bakal mereka bangun. Jadi platform ini atau uang ini, uangnya yang namanya Metaland, Mega Land ini dipakai di ekosistem mereka, di metaverse-nya mereka. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari Twitter mereka posting nggak terlalu banyak, teman-teman. Bahkan ya ini belakangan mereka ada posting ya soal leaderboard. Berarti di sini ada turnamen yang mereka kerjakan dan sepertinya dilihat dari komen-komennya, sorry. Coba kita lihat gimana satu postingan yang komen to the moon. Wah ini teman kita ya. Wah ini teman kita nih. Karena kalau di komunitas aku sering mantengin ya gitu loh gambar-gambar foto-foto foto-foto yang sering komen ini siapa lagi kok gambarnya mirip gitu. Nah itu aku lupa sih namanya bang siapa ya gitu. Ya itulah pahlawan berkuda. Jadi kalau kita perhatikan dari Megaland sendiri, proyeknya seperti itu, dia game berbasiskan dengan metaverse. Kemudian apakah gamenya udah rilis atau belum? Aku sendiri coba cek di sini ya. Ternyata gamenya sudah rilis guys, sudah bisa dimainin. Makanya mereka bisa bikin turnamen ya kan. Kalau kita cek sih di platform gamenya ini ya. Kita harus download dia di PC. Oh, aku belum download sih, sayang sekali ya, belum download. Belum bisa ngerasain gimana metaverse-nya, teman-teman. Ini tapi keren sih konsepnya nih kayak kayak astronot gitu di zaman-zaman masih ada alien ya mungkin. Ya itulah. Kita lihat dia dari segi biasa scan sekarang ya, dari segi komposisi tokennya. Kalau kita lihat di bagian holder, mereka paling banyak itu masuk di retail wallet, yaitu di Maxi. Kalau kita perhatikan di sini, teman-teman bisa cek juga, teman-teman, akumulasi itu terus terus dilakukan oleh investor retail yang ada di Maxi. Ya, dari 2023 bulan Februari itu terus meningkat akumulasinya sampai saat ini. Meskipun ada distribusi di bulan Mei dan juga Juni, tapi overall masih dalam tren naik. Kemudian dia juga ada di PancakeSwap sekitar 24%. Dilihat dari komposisi walletnya, ini bisa dibilang dalam proses
akumulasi dan distribusi sih, cukup cukup sideways lah teman-teman, lagi naik lagi turun. Lalu kalau kita lihat di kepemilikan wallet nomor 3 ini punya cukup besar ya, sekitar 4%. Kita perlu tahu ini whales-nya sebenarnya lagi akumulasi atau gimana sih. Whales-nya terakhir beli itu di Februari dan terus melakukan distribusi secara bertahap sampai 2023. Jadi itu beberapa yang kita bisa temukan dari Megaland. Dari segi pergerakan chart, dia cukup volatile ya. Dari awal listing di Maxi, harganya sempat naik sampai kisaran berapa nih? Kita nggak pakai harga nih, karena harganya micin banget ya. Jadi kenaikannya sampai sekitar 932%. At the end, setelah dia listing, harganya langsung turun, teman-teman. Turun bertahap ya, cukup ekstrim. Dan sekarang dan kemarin di bulan Mei itu sempat ngepam juga, tapi nggak berlangsung lama, harganya kembali turun. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah sangkut di token ini atau di koin ini, ya harus sabar teman-teman. Koin ini punya volatilitas yang sangat tinggi. Dan begitu teman-teman melihat tanda-tanda bahaya udah muncul ya kan, apalagi seperti pola-pola seperti ini, inverse head and shoulders pattern ya. Ketika dia sudah breakdown dari mereka punya neckline, harganya bakalan nyungsep. Dan overall sekarang juga udah terrealisasi sih. Level supportnya itu masih di sini teman-teman, di kisaran 0,0-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0-nya 9 ya. 0,09 kali 2426. Itu menjadi level support yang kuat untuk Megaland. Kalau dia at the end dia turun, katakanlah marketnya jelek ya, seperti sekarang kan ini agak turun nih Bitcoin. Bisa jadi level tersebut dijadikan target teman-teman untuk penurunan berikutnya untuk Megaland. Jadi gitu kalau bagi saya token-token seperti Megaland yang nggak terlalu banyak listing di beberapa exchange, mereka punya peluang sebenarnya untuk ngepump bila mana mereka listing di exchange lain. Cuma kita lihatlah developernya seperti apa. Dia kan udah dibuat dari 2022 ya, udah listing di apa namanya di Maxi. Kenapa nggak listing lagi di exchange lain, di KuCoin kek atau di mana kek, biar likuidasinya makin banyak. Ini dibiarin di Maxi aja harganya turun terus teman-teman. Dikit orang yang memperdagangkan, kurang lebih seperti itu. Makanya ya masih di dasar lah bisa dibilang. Jadi kalau dia nanti ada berita listing di exchange apa misalkan, meskipun exchange kecil lah, itu akan menjadi sentimen yang sangat positif. Bisa jadi harganya bakalan ngepump jangka pendek. Nah di sana buat teman-teman yang sangkut kemungkinan bisa kesempatan buat exit. Kalau menurut saya ini nggak cukup ideal sih buat di hold jangka panjang. Jadi gitu aja buat Megaland, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Di Telegram kita punya komunitas diskusi, teman-teman. Buat teman-teman yang mau diskusi dan sama-sama belajar, itu boleh dong untuk cek link yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman bisa join di komunitas kami. Jadi gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata, saya Andre. Kasih. Ini aku lagi nyari yang tadi gambar yang mana ya? Gambar orang yang komen di YouTube-nya, di Twitternya tadi tuh guys. Jadi gitu aja, mungkin aku tutup videonya.